Ini adalah pagi yang indah di bulan Juli. Kami sedang mengalami gelombang panas. Bahkan belum jam 8 dan sudah cukup panas. Terasa panas bagiku. Kami berada di iklim sedang dan di sini sering turun hujan. Jadi saya tidak memiliki sistem irigasi. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kami mengatasi kekeringan yang luar biasa ini. Musim semi ini hampir menjadi yang paling kering dalam sejarah dan berlanjut hingga musim panas. Jadi, bagaimana kami mengatasinya? Kita akan melihat berbagai jenis sayuran satu persatu. Kita juga akan melihat penanaman tumpang sari. Bagaimana Anda bisa menyesuaikan penanaman susulan agar bisa menanam lebih banyak. Dan kita akan mengakhiri video ini di rumah kaca, di mana ada kisah melon yang luar biasa yang ingin saya bagikan kepada Anda. Jadi ini adalah bedeng wortel yang saya tanam pada tanggal 28 Maret. Dan mereka tumbuh dengan baik di bawah naungan. Lalu pada tanggal 17 Juni, saya memanen cukup banyak wortel untuk membuat lubang. Kita bisa menanam kubis Brussels di sana. Dan itulah yang sudah saya tanam sejak saat itu. Dan yang kemudian Anda lakukan adalah memanen lebih banyak wortel saat mereka sudah siap. Jadi saya sedang mencari beberapa yang bisa terlihat di kamera. Seperti di sini dan Anda bisa lihat ini adalah wortel yang bagus dan mereka tumbuh dengan baik dan semakin besar. Jadi pada dasarnya kami sudah memanen dari bedeng ini selama lebih dari sebulan sekarang dan masih ada cukup banyak wortel yang akan dipanen. Tapi juga ada ruang yang semakin bertambah untuk kubis Brussels yang akan menjadi panen kedua tahun ini tanpa menambah kompos atau apapun. Jadi itulah salah satu cara untuk menggandakan hasil. Anda menghemat waktu. Rasanya seperti panen gratis bagi saya. Karena semuanya berfungsi 2 kali lipat. Seperti penutup jaring yang menjaga serangga. Dan lalat akar wortel tetap menjauh. Dan juga menjaga kupu-kupu tetap pergi. Proses sprout baru saja saya perhatikan. Sekarang kami melepas penutup ini untuk merekam dan kami sedang menyiram, tapi tidak terlalu banyak pada wortel. Sekarang kubis Brussels disiram 2 kali seminggu. Mereka mendapatkan asupan air yang cukup banyak dari baik menggunakan gembok maupun selang. Karena kekeringannya memang luar biasa. Di sini dulunya kentang dan ini sebenarnya ada di video yang saya unggah sekitar seminggu yang lalu. Dan hal yang sama juga untuk wortel dan kubis Brussels. Silakan lihat video yang kami unggah sekitar 3 minggu yang lalu. Bawang peri ditanam langsung pada hari yang sama setelah panen kentang. Ada 39 kilo kentang salad di sini, itu bukan yang besar-besar. Jadi jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan warnanya agak pucat, masih agak hijau. Beberapa orang mengira itu terlalu dini untuk dipanen. Bagi saya ini bekerja dengan sangat baik. Mereka sudah matang dan memberi Anda lebih banyak waktu untuk menanam tanaman kedua. Jadi bawang peri ini disemai pada bulan April. Memang sudah harus ditanam. Mereka ada di pot dan saya menyiramnya setiap 2 hari sekali. Kira-kira kapan? Melewati dengan selang, jadi saya menggunakan satu selang dari keran. Selada itu sedang disiram air. Jadi setiap 2 atau 3 hari sekali, tapi di panas yang sangat ekstrim seperti sekarang ini, yang ya kalau saya bilang ekstrim, itu untuk kami sekitar 30 derajat Celcius, pertengahan 80-an Fahrenheit. Dan selada-selada ini menderita di sisi ini. Kami memanennya kemarin pagi. Tidak banyak selada di sebelah labu, karena labu-labu ini tampak menipu. Mereka terlihat cukup bagus, tapi akarnya menjala jauh ke kedua sisi. Dan itu benar-benar terbukti tahun ini, di kondisi kering dan tidak terlalu terlihat pada kentang, karena mereka sudah mendapatkan. Sudah tumbuh sebelum labu ditanam. Dan labu itu, omong-omong, sudah menghasilkan lebih dari 40 kilo lobak tahun ini. Jadi banyak penanaman kedua yang sedang berlangsung. Nah, di sini setelah kentang-kentang ini, yang saya pikirkan adalah daripada menanam, saya akan membiarkan tanaman-tanaman ini tumbuh kembali di atas tanah. Kita mungkin akan menyiramnya sedikit, lalu labu bisa berakar dan memanfaatkan jalur tanah ini. Karena baru pagi ini ada memanen kentang-kentang ini, dan ini adalah bagian dari percobaan 3 jalur. Tanah yang digemburkan dengan garpu, tanpa olah tanah, dan pupuk kandang di ujung sana. Yang sebenarnya adalah kompos dari kompos toilet buatan sendiri.
Dan varietas shallot, kamu bisa lihat ukurannya cukup bagus, kulitnya bersih dan indah, agak beririn. Kentang panen awal tahap kedua. Semua ditanam dari benih yang disimpan sendiri di rumah. Jadi ini adalah tahun kelima berturut-turut saya hanya menyimpan beberapa dengan ukuran seperti itu. Dan sebenarnya kamu bisa menggunakan yang hijau seperti ini. Hanya saja mereka cenderung menyebar sedikit sekarang. Tapi saya akan membersihkannya. Tapi itulah kira-kira ukuran kentang yang saya simpan untuk ditanam bulan April nanti. Dan akan berada di tempat yang sama karena ini adalah percobaan. Yang Anda lihat ini adalah tahun ke-11 menanam kentang di tanah yang sama. Tahun ke-11 tidak ada rotasi di sini. Dan saya melakukan ini sebagai percobaan. Saya tidak menyangka ini akan berhasil, tapi ternyata hasilnya sangat baik. Dan sebenarnya selada di sini juga, ini sudah tahun ke-9 sebenarnya. Ketika saya bilang selada, memang sebagian sudah habis, tapi masih ada yang ini di sini. Kami hanya secara rutin memetik daun bagian luar seperti itu. Dan kami sudah melakukannya selama 11 minggu. Jadi sudah banyak sekali selada yang tumbuh di sini. Tapi sekarang saya sedang menanam bit di sela-selanya. Jadi karena seladanya sudah hampir selesai, maka kamu putar lalu cabut perlahan seperti itu. Ini tidak mengganggu tanaman baru, yang dalam hal ini adalah bit. Atau bisa juga menabur wortel di sela-selanya. Ada banyak sekali peluang untuk melakukan hal seperti itu. Dan di sini kita punya beberapa kubis setelah kacang fava. Cabbage after brought. Jadi sekali lagi, banyak tanaman susulan. Di belakang saya ada tanaman anggur. Itu cukup baru. Ini adalah musim panas ketiga mereka. Dan pertama kalinya mereka cukup besar untuk benar-benar bisa ditata dengan baik. Karena cuaca yang indah, sebenarnya mereka terlihat menjanjikan. Ini adalah anggur putih, tahan jamur, karena iklim yang biasanya lembap. Ini adalah semak kecil penghasil buah beri di sini, yaitu chuckleberry. Itu menghasilkan banyak sekali. Ini semacam persilangan blackcurrant, gooseberry, raspberry, red currant, semuanya. Tapi buahnya sedikit lebih besar dari blackcurrant dan sangat enak rasanya. Dan artichoke ini ditanam dari biji. Saya tidak menyangka hasilnya akan sebanyak ini tahun ini. Verdelão, varietas Prancis. Dan mereka siap dipanen, terutama ketika Anda melihat mereka mulai terbuka, itu sebenarnya sudah hampir terlalu matang. Menurut saya mereka lebih enak jika masih agak menggumpal seperti itu. Lalu Anda mendapatkan tunas sekunder yang ukurannya lebih kecil. Setelah selesai, Anda patahkan batang utamanya dan akan tumbuh tunas baru di sampingnya. Jadi, ini tanaman tahunan, meskipun berasal dari biji, seharusnya bisa terus tumbuh. Saya bisa tunjukkan panen kentang di sini. Kami menyisakan satu tanaman. Ada lebih banyak kentang hijau daripada yang saya harapkan. Meskipun kami sudah menimbunnya dengan sedikit kompos buatan sendiri, kompos jamur, dan sedikit campuran macam-macam sebenarnya. Tapi kamu lihat betapa mudahnya mereka tercabut di sana. Dan juga betapa mudahnya untuk hanya meraba dan menemukan kentang yang tersisa. Dan saya tahu jika beberapa dari kalian baru dalam hal ini, kalian mungkin merasa aneh. Karena seperti, hei, ini tanpa olah tanah. Tapi kamu menggali. Sebenarnya ini bukan menggali. Menggali itu akan dilakukan secara sistematis. Pengolahan umum, pelonggaran, gangguan tanah di musim semi. Dan kami sama sekali tidak melakukan itu. Tapi untuk memanen sesuatu seperti kentang, sayangnya memang ada sedikit gangguan, terutama pada kompos di atasnya. Tapi meskipun begitu, semua akar tetap tumbuh ke bawah, ke tanah yang tidak terganggu di bawahnya. Saya kira akan ada satu atau dua lagi dari itu. Dan ya, saya pikir memang ada. Nanti kita mungkin akan mengorek sedikit lebih dalam. Tapi setelah itu, kita bisa menimbang tanaman-tanaman ini. Sangat menarik untuk melihat dalam uji coba 3 petak ini, bagaimana variasinya nanti. Ini adalah chicory. Jadi tanaman-tanaman ini baru ditanam 2 hari yang lalu. Ini memberi gambaran betapa kecil bibit yang kami tanam. Saya menemukan bahwa bibit kecil lebih mudah tumbuh dibandingkan yang besar. Dan menurut saya, Anda tahu, ada kekhawatiran bahwa sesuatu akan memakannya. Tapi sebenarnya mereka cukup kuat karena tumbuh di kompos organik yang membantu, campuran media tanam buatan sendiri, banyak kompos cacing,
Dan di tray modul saya, bibit-bibit itu mudah dilepas. Jadi anda tahu, ini hanya sekitar 20 menit. 15 menit atau 2 orang mungkin untuk menanamnya ke tanah. Dan sekali lagi, saya menyiramnya tadi malam hanya dengan menyiram menggunakan selang kerana mereka berada dalam barisan yang rapi. Anda tidak perlu menyiram seluruh bedengan. Seperti yang bisa anda lihat, di sana kering, garis basahnya mengikuti. Jadi saya hanya mengarahkan selang di sepanjang setiap baris. Dan itu mungkin hanya memakan waktu 3 menit. Untuk seluruh bedengan pada tahap ini, itu sudah cukup jadi. So, ini penyiraman yang sangat selektif. Seperti 2 baris parsnip karena sisanya tidak tumbuh atau mereka tumbuh sangat lemah, saya mungkin akan membuangnya saja. Kita akan menanam brassica musim dingin. Atau kita mungkin membiarkannya dan menanam brassica musim dingin di sekitar sisa bedennya. Menggunakan benih yang berbeza dan sebahagian adalah benih simpanan sendiri berumur 2 tahun yang saya kira masih bagus. Ternyata tidak, tapi memang sulit dalam kondisi yang menantang dan kering seperti ini. Asparagus sama sekali tidak saya siram. Tanaman itu bisa menjaga dirinya sendiri dan ya, tumbuh dengan baik. Itu adalah tanaman berumur 12 tahun yang sudah kami hentikan panennya sebulan yang lalu. Dan blackcurrant di luar sana juga luar biasa. Tadi malam saya makan beberapa buah saat saya bekerja di sini dan saya biarkan selang air di bawah semak sambil memetik beberapa buah. Jadi itu adalah hal yang saya suka lakukan saat menyiram. Kamu tahu, seringkali ada pekerjaan yang bisa dilakukan selagi selangnya sudah ada di situ. Selada sudah saya siram lagi. Kami memanennya kemarin pagi. Itulah sebabnya semuanya terlihat cukup rapi dan bersih. Itu adalah panen pertama dan selada itu dipindahkan pada tanggal 22 Juni. Jadi sekitar 3 minggu yang lalu, mereka sudah berada di tanah. Dan kemudian kita punya hal yang sama di sini dengan labu. Labu benar-benar berakar ke bedeng selada. Itulah sebabnya selada di sisi itu tidak terlalu bagus. Dan mereka juga berakar ke area raspberry. Dan di sini tidak terlalu masalah karena mereka hanya menarik sedikit kelembapan dari bedeng buckler leaf sorrel ini. Tanaman hijau yang indah yang Adam potong dengan mesin pemotong rumput. Jadi kami menggunakan mesin pemotong rumput di atasnya karena semuanya akan berbunga dan menghasilkan biji di awal musim panas. Dan sekarang kita bisa sebenarnya perlu menyiram lagi, tapi untuk mendapatkan panen daun-daun kecil yang enak ini, lezat untuk salad. Raspberry tidak menikmati cuaca kering ini dan saya juga tidak menyiramnya. Jadi wajar saja. Kami hanya mendapatkan sedikit. Ini hanya untuk konsumsi di rumah. Di sana sudah cukup. Itu adalah tanda klasik kekeringan, di mana anda melihat daun-daun melengkung ke dalam sedikit dan bahkan anda bisa melihat bagian bawahnya. Sedangkan di sini, saya memang menyiram karena tadi malam tanaman-tanaman ini baru saja tiba lewat pos. Dan ini adalah stroberi yang berbuah sepanjang musim. Jadi sebenarnya cukup sulit menggunakan skop kecil untuk membuat lubang yang cukup dalam karena akarnya cukup panjang dan menanamnya ke dalam tanah. Maaf, kamu bilang strawberry. Strawberry, maaf. Maaf Nicola, mengingatkanku. Strawberry yang berbuah sepanjang musim. Dan itu berarti mereka tidak akan berbuah sampai tahun depan. Juni kemungkinan besar dan akan terus berbuah sepanjang musim panas ke depannya. Jadi saya sudah memberikan mereka cukup banyak ruang. Dan mereka juga akan membutuhkan penyiraman terarah ke depannya. Saya menanam penstemon di sana. Itu salah satu bunga musim panas favorit saya. Saya ingin menunjukkan kompos kepada anda selanjutnya. Karena ini bukan sesuatu yang khusus untuk metode no-dig, tetapi untuk menanam sayuran yang bagus, sangat menyenangkan jika anda bisa membuat cukup dan. Semua yang ada di ujung sini adalah yang kami buat musim gugur lalu dan belum digunakan. Jadi itu akan siap untuk musim gugur yang akan datang. Dan ini adalah tumpukan baru berumur 2 hari. Kamu bisa lihat banyak limbah yang berasal dari kebun dan suhunya belum benar-benar naik. Tapi tidak apa-apa, itu sudah cukup. Saya memasang pipa ini karena tumpukan-tumpukan ini sedikit terlalu besar
untuk membuat kompos aerobik yang benar-benar bagus di tengahnya, mereka jadi agak bau. Jadi kamu bisa lihat lubangnya di sini ketika tumpukannya selesai. Pipanya dikeluarkan dan itu memungkinkan. Panas, beberapa dari kalian bisa melihat uap keluar atau mungkin saja tidak terlihat di cahaya seperti ini. Tapi itu berarti ada udara yang masuk. Itu hanya membuka bagian tengah tumpukan sedikit dan kamu juga bisa melihat di termometernya. Sebenarnya belum naik, tapi ya suhunya naik. Sekarang sekitar 60 derajat di dalamnya. Itu sudah cukup baik dan panas itu akan bertahan sekitar 2 bulan sampai kita membaliknya. Kita keluarkan dari sisi sini, kita pindahkan ke sini dan sebelum itu yang ini akan dipindahkan ke ruang kosong. Jadi setiap tumpukan hanya dibalik satu kali. Itu sudah cukup untuk membuat kompos yang baik dan saya tidak menyaringnya. Masih ada potongan kayu di dalamnya. Itu tidak masalah karena akhirnya kamu akan mendapatkan semacam mulsa kayu seperti yang bisa kamu lihat di sini. Potongan-potongan kayu ini berasal dari kompos dan itu adalah bit yang kami tanam di antara bawang putih. Jadi bedeng ini sebenarnya sudah memberikan panen bawang putih yang bagus tahun ini. Dan sekali lagi tanpa menambahkan kompos lagi. Bit ditanam di antara bawang putih pada tanggal 29 April dan saat itu sudah cukup tumbuh dengan baik. Jadi bawang putihnya sudah dipanen sebulan yang lalu. Dan sekarang bitnya sudah hampir siap dipanen. Tapi saya tidak menyiramnya. Saya menemukan bahwa bit dan bayam Swiss, meskipun mereka akan tumbuh lebih besar jika disiram, mereka tetap bisa bertahan tanpa air. Dan Anda bisa melihat tanda-tanda seperti ini di daunnya. Anda tahu ini bukan korokan daun atau semacamnya. Itu hanya karena kekurangan air. Pinggiran daun menjadi kering dan renyah. Tapi tidak apa-apa. Anda tahu, bagian yang ingin kita makan adalah akarnya. Dan sebenarnya mereka jadi manis. Malah lebih manis menurut saya. Jagung manis. Jagung ini luar biasa. Saya sama sekali tidak menyiramnya dan hasilnya seperti ini. Jadi jelas saya punya tanah yang bagus dan dalam di sini yang bisa menahan kelembapan. Menurut saya, tanpa menggali, membantu akar tanaman tumbuh ke bawah karena Anda tidak mengganggu struktur kapiler tanah dengan menggali. Dan menggali justru memecah, menyebabkan semacam penghalang berupa tanah gembur di atas, tanah padat di bawahnya. Dan saya fikir lebih mudah bagi akar untuk menembus ke tanah bawah, di mana masih ada kelembapan jika Anda tidak menggali. Jadi di sini, kami punya jagung manis yang baru untuk pertama kalinya. Tadi malam saya siram, karena Anda bisa lihat tongkolnya mulai membesar sekarang. Dan inilah momennya. Anda tahu, jika Anda akan menyiram tanaman berbuah, waktu yang paling efisien untuk menyiramnya adalah tidak lama sebelum panen. Jelas mereka baik-baik saja, tapi mereka akan menghasilkan panen yang lebih besar dengan sedikit air. Sedangkan di sini, ini sedikit berbeda, karena ada banyak akar pohon yang masuk ke bedengan kecil ini. Ada pohon elder tepat di belakang tumpukan serpihan kayu dan pohon apel di sebelah kiri. Jadi, jika Anda menyiram bedengan ini terlalu banyak, akar pohon akan sangat berterima kasih. Jadi yang saya lakukan adalah menyiramnya. Setiap hari kalau bisa, saya siram sedikit air saja. Itu saya lakukan kemarin sore dan saya akan coba lakukan hal yang sama mungkin setiap 2 hari sekali. Tapi sedikit dan sering dalam kasus ini adalah cara untuk mengatasi masalah itu. Karena saya tidak ingin menebang pohonnya. Dan di sini akan ada tanaman tumpang sari yang bagus lagi, yaitu brokoli yang ditanam di antara selada. Jadi saya membuat alo-alo ini dan hanya mengalirkan air di sepanjangnya. Sangat indah saat melakukan ini, melihat semua miselium putih dari potongan kayu yang saya sebutkan di kompos. Dan kompos buatan sendiri. Anda tahu, potongan kayu yang terlihat di permukaan. Seiring bertambahnya usia, mungkin itu kompos tahun lalu. Dan saya sudah memberi cukup air di sana sehingga sekarang sudah lembab. Saya mungkin akan menyiramnya lagi sebelum menanam. Jadi, kita tinggal membuat lubang, memasukkan bibit semayan, lalu kita akan menutupinya untuk melindungi dari serangga. Dan sementara itu, selada bisa terus dipanen. Ada banyak varietas luar biasa di sini, Maravilla, De Verona, dan Saragossa, tipe Batavia. Mereka terus berproduksi.
Ini sudah minggu ke-11 dipanen, tapi tidak lama lagi mereka akan selesai. Luar biasa. Seledri akar ini belum pernah disiram, tapi sudah hampir waktunya. Sebentar lagi butuh air. Tapi prinsipnya sama seperti jagung manis. Tunggu sampai masa produksinya selesai, bisa dibilang begitu. Kalau mereka bisa bertahan untuk saat ini, itu bagus. Kecuali kamu punya banyak air, jelas saja, itu berbeda. Dan menurutku mereka ini mungkin butuh air. Dan kenapa mereka memakai penutup fleece? Ya, itu karena ini adalah tanaman yang luar biasa, suka kehangatan. Namanya ubi jalar. Yang di iklim seperti ini biasanya tidak tumbuh baik di luar ruangan, dan seperti sekarang kita sedang mengalami hari-hari yang sangat panas dan mereka sangat senang di bawah penutup fleece. Dan kamu lihat mereka perlahan-lahan mendorongnya ke atas. Aku memasang sisi di sini karena aku baru kepikiran soal itu setelah menanamnya. Aku mendapat banyak saran bahwa itu akan sangat bermanfaat bagi. Potensi panen untuk menambahkan lebih banyak kompos hanya untuk mengelilingi akar, juga membuatnya lebih mudah untuk mengeluarkannya. Nanti kita lihat saja. Kami mungkin akan membuat video tentang ini sebenarnya pada akhir September atau awal Oktober. Dan sebenarnya satu tips yang aku dapatkan tentang ini adalah pada bulan September jika masih kering, jangan siram mereka. Jadi semoga kamu sudah punya pertumbuhan daun yang bagus saat itu, dan katanya kamu akan mendapatkan hasil panen yang lebih baik jika tidak menyiram pada saat itu. Ini adalah lebih banyak tanaman yang ditanam 2 hari lalu. Jadi chicory endive benar-benar sedang musim untuk ditanam sekarang. Begitu juga dengan selada lagi. Aku akan tunjukkan sebentar lagi bagaimana cara memperbanyaknya saat cuaca panas. Tanaman-tanaman ini butuh air. Itu buncis kerdil dan juga kacang yang merambat. Sebenarnya kacang merambat itu belum banyak disiram, tapi sekarang aku mulai lebih sering menyiramnya karena mereka baru mulai berbunga. Dan ada beberapa di sini yang bisa kamu lihat di dekat terowongan plastik. Dan mereka ditanam sedikit lebih awal dan sekarang penuh dengan bunga putih. Itu kacang runner biji putih untuk benih kering sebenarnya. Dan wortel-wortel ini belum aku siram sama sekali. Dan aku pikir, ini bisa jadi menarik karena ya bagaimana hasilnya nanti. Without water. I can see if I can pull one. Ini tidak terlalu bagus, bahkan ada yang patah sedikit juga. Tidak terlihat terlalu buruk, tapi memang ada beberapa yang aku cabut hanya untuk melihat, dan mereka terlihat layu. Dan ketika aku membiarkan mereka mengering dan mengeras. Manis, tapi teksturnya masih kurang. Jadi hari ini kita akan menyiram bedeng ini. Sementara bedeng selada ini menerima air secara teratur. Dan kamu bisa lihat mereka sangat menyukainya karena ini lagi-lagi Batavia. Dan ada beberapa jenis lain di bagian atas, tapi kami panen ini pada Selasa pagi, 2-3 hari yang lalu, dan sekitar 12 kilo diambil dari bedeng ini. Itu luar biasa, hanya dengan mengambil daun luarnya saja. Dan ini bisa terus dipanen sepanjang musim panas. Saya akan tetap menutupinya, saya pikir, atau semacamnya, dan jenis ini disebut thermocrop. Dan ini satu-satunya penutup yang saya buka untuk menyiram, karena air tidak mudah menembusnya. Tapi di bawah sinar matahari yang kuat seperti ini benar-benar peneduh yang bagus untuk tanaman, dan mereka tumbuh subur. Jika musim panas Inggris yang khas datang pada bulan Agustus, saya mungkin akan melepasnya. Satu-satunya kekhawatiran saya saat itu adalah kelinci, dan saat ini memang ada cukup banyak kelinci. Mereka bahkan sudah memakan beberapa daun wortel. Sebenarnya saya bisa melihat satu di sana. Contohnya ya, itu bekas kelinci yang memakan ujungnya. Ini bukan masalah besar karena ada banyak wortel di sini. Itulah sebabnya saya tidak menutupinya. Tapi ini menunjukkan bahwa mereka ada di sekitar dan sedang merumput. Dan mereka memang suka mengunyah daun selada yang bisa membuat sedikit berantakan. Dan di sini juga saya harus memikirkan itu karena kita punya wortel dan 1, 2, 3, 4, 5 ada. Sebelum video tadi, kami mencari apakah ada yang tumbuh untuk ditunjukkan kepada Anda dan saya. Melihat satu di sini, oh ya, misalnya itu. Itu adalah bibit wortel kecil, sedikit warna hijau itu. Jadi, sekali lagi, menyiram secara selektif di barisan-barisan. Dan itu lebih hemat air, tapi cukup memberi mereka air agar bisa tumbuh.
Apa yang tidak akan kita lihat dalam tur ini karena kita tidak punya waktu adalah ada banyak hal yang terjadi di sana seperti yang bisa Anda lihat. Ini semua adalah lahan baru yang saya ambil alih 4,5 tahun yang lalu. Lahan ini penuh dengan gulma, bindweed. Sekarang hampir tidak ada lagi, tanpa menggali, pengangkatan tunas baru secara rutin. Dan itu membuatnya mudah untuk ditanami. Dan sesuatu yang ingin saya sebutkan adalah tipi kacang polong di sana sama sekali belum dipetik. Jadi idenya adalah kamu membiarkan mereka mengering di tanaman seperti ini. Seperti itulah tampilan polong kacang polong saat digunakan untuk benih. Jadi maksud saya, kamu juga bisa memakan ini sebagai makanan kering di musim dingin. Jadi, saya akan mengeluarkan bijinya, lalu menaruhnya di tempat yang kering agar benar-benar kering. Dan itu adalah benih kacang polongmu untuk tahun depan. Kacang polong itu luar biasa. Cukup sisakan beberapa yang tidak dipetik karena satu tanaman. Mereka tidak melakukan penyerbukan silang. Dan kamu mendapatkan banyak. Dan kerana ini benih simpanan sendiri, daya kecambahnya sangat bagus. Okey, jadi sekarang kita akan melihat bencana mentimun. Bukan seperti yang saya rencanakan. Apa yang terjadi di sini, tanaman pre di terowongan plastik karena ada virus yang masuk. Dan semua ini harus saya cabut, mereka sangat terpengaruh. Jadi saya tidak ingin membiarkan tanahnya kosong. Saya pikir, ya, saya bisa menanam beberapa pre dan mungkin tidak ada hama pengerok daun di sini. Kita lihat saja nanti. Tapi virusnya terlihat seperti ini. Saya cukup yakin, memang itulah penyebabnya. Virus mosaic mentimun itu pola yang seperti mozaik. Bisa jadi ada hal lain yang terjadi di sini juga. Tapi saya sudah menanam mentimun yang dirambatkan tegak seperti ini selama 43 tahun. Dan pertama kalinya saya mengalami masalah ini. Dan yang terjadi juga, ini membuat tanaman jadi agak lemah di bahagian atas. Jadi meskipun mereka masih terus berbuah, saya fikir pada akhirnya dalam 2 minggu ke depan, kemungkinan besar semuanya akan habis, sayangnya. Tapi itu satu-satunya kegagalan di sini, untungnya. Sedangkan terong yang biasanya sulit tumbuh di iklim seperti ini, justru luar biasa. Ini adalah varietas yang disebut The Bourbon Tan. Kami akan menampilkan keterangan nama di layar. Dan saya menyukainya karena perbandingan antara daun dan buahnya sangat bagus. Kamu tahu, saya sudah menanam beberapa varietas. Tanamannya terlihat luar biasa, penuh dengan daun. Tapi di mana buahnya? Dan saya merasa itu seperti pemborosan sumber daya yang berharga. Oyong di sini agak kesulitan karena ada terlalu banyak tanaman lain di sekitarnya. Misalnya, semangka tumbuh subur tahun ini. Dan saat mereka merambat di tanah, mereka juga berakar dan menyerap lebih banyak air serta nutrisi. Dan itu yang pertama untuk yang ini. Dan yang kedua di sana. Selalu menjadi misteri sampai nanti berapa banyak yang akan terbentuk. Saya tidak memangkas apa pun, hanya membiarkannya saja. Berbeza dengan melon, semangka dibiarkan saja tumbuh. Tapi mereka bisa menjala jauh, seperti 3 meter di kedua ujungnya sudah. Mereka sebenarnya bisa memenuhi seluruh padang ini pada akhir musim panas. Sedangkan melon, pertumbuhannya sangat terkontrol dan rapat seperti yang bisa kamu lihat. Saya rasa ada 5 di yang ini, antara 3 sampai 5 untuk yang besar seperti ini. Menurut saya itu jumlah yang bagus. Dan tumbuh ke atas, cukup banyak pemangkasan. Tapi satu hal yang ingin saya tekankan adalah bagaimana melon tumbuh di cabang samping. Mereka tidak tumbuh dari batang utama. Jadi kamu tidak ingin memangkas semua, mengambil semua tunas sampingnya. Saya sudah cukup sering mendengar orang bilang, melon saya sudah mencapai puncak, tapi tidak ada buahnya. Saya rasa itu yang mereka lakukan. Jadi kalau kamu lihat ini, melon ini, sedang tumbuh. Itu adalah tunas samping yang keluar dari batang utama. Dan disitulah melon itu berada. Lalu dia ingin terus tumbuh. Jadi saya potong ujungnya dan menghentikannya. Dan saya terus memangkas. Sekarang mereka membuat lebih banyak cabang samping. Tapi sebagian besar juga berhenti tumbuh sendiri. Dalam hal berapa banyak buah yang terbentuk, saya tidak mengontrol itu. Setiap tanaman melon sepertinya tahu kapan sudah memiliki sebanyak yang bisa dihasilkannya. Lalu berhenti. Maksud saya, lihat yang ini di sini. Ini adalah Malaga. Mereka tumbuh sedikit lebih besar. Yang itu bentuknya sangat bagus. Itu adalah contoh dari cabang samping yang tadi saya lewatkan. Jadi saya akan mengambil yang ini sekarang karena tidak akan menghasilkan apa-apa. Ini panen sekali saja. Panennya ya seperti yang Anda lihat. Sekarang tinggal menunggu.
Oh, ada satu juga sebenarnya yang tidak akan menghasilkan apa-apa, jadi akan saya ambil juga. Tapi ya, sangat antusias menunggu saat ini. Dan juga sama dengan tomatnya, karena memang luar biasa. Varietas yang ini, Sonnenherz atau jantung sapi emas, mereka akan berubah menjadi oranye merah yang indah. Ada satu di sana. Itu yang pertama. Yang pertama menunjukkan tanda-tanda mulai matang. Yang artinya adalah jika kamu mengikuti batang ini ke atas. Ini batang yang sangat panjang sampai ke atas. Dan yang saya lakukan adalah mengikat lebih banyak tali di atas dan menurunkannya. Tapi itu berarti tomat-tomat di bawah. Karena batangnya sangat panjang, akhirnya berada di tanah sebelum matang. Jadi kadang-kadang saya letakkan papan kecil di bawahnya supaya mereka tidak dimakan. Sebenarnya tomat hijau tidak terlalu banyak dimakan, tapi mungkin kehilangan sedikit keindahan, ada noda di kulitnya, dan saya cukup sering menjualnya. Jadi itu saja yang saya perhatikan. Sebenarnya ceritanya sama untuk semua tomat di sini. Tapi satu varietas itu khususnya, semuanya diberi musa dengan kotoran kuda di bedeng sebelah kiri atau kompos buatan sendiri di bedeng sebelah kanan. Saya sama sekali tidak memberi makan atau memupuk. Saya memberi mereka sedikit bubuk rumput laut kering dan mereka terlihat kuat. Saat ini saya menyiramnya setiap 2 hari sekali. Jadi tadi pagi saya baru saja menyiram di bagian pangkalnya sebenarnya saat saya memangkas dan merapikan mereka. Dan hasilnya terkumpul 3 ember penuh. Ada juga beberapa daun mentimun di dalamnya. Jadi tanah plastik ini saat ini adalah sumber daun yang bagus untuk tumpukan kompos. Dan kamu juga bisa melihat bunga dahlia. Mereka baru saja tumbuh kembali dari umbinya. Saya tidak pernah mencabutnya. Suhu di sini bisa turun sampai -6 atau 21 derajat Fahrenheit di musim dingin. Dan mereka tetap bertahan. Jadi tanaman ini mudah dan menyenangkan untuk ditanam. Sementara yang lainnya berasal dari biji, ya hampir semuanya. Di sinilah semuanya terjadi. Dan seperti yang saya katakan tentang membuat benih berkecambah dalam suhu panas, maksud saya ini sudah 30 derajat Celcius, 86 di sini. Termometernya menunjukkan panas sampai 50, tapi itu memang di bawah sinar matahari. Tapi intinya memang di bawah matahari itu lebih panas. Jadi pagi ini, saya menanamnya baru 3 hari yang lalu. Itu hari Selasa malam. Sekarang hari Jumat pagi. Waduh, itu cepat sekali. Tapi memang diletakkan di bawah bangku seperti itu. Dan itulah keunggulan menanam di musim panas. Kalau kamu bisa membuat benihmu berkecambah, mereka akan tumbuh cepat. Benih-benih ini ditanam 2 hari lebih awal. Jadi sekarang usianya 5 hari. Dan kami mulai memindahkan beberapa kemarin. Jadi memindahkan bibit saat masih kecil seperti itu. Itulah yang kami pindahkan kemarin. Ini hanya untuk memberi gambaran saja. Biji sawi simpanan saya sendiri tidak berkecambah. Saya pikir mereka butuh masa dormansi tertentu. Seharusnya itu penuh dengan biji sawi. Sedangkan bitnya bagus, buncis juga. Jadi saya menggunakan baki yang sama untuk semuanya. Baki CD yang saya rancang sendiri. Dan di sini untuk tanaman seperti Brassica ini. Karena baki ini kecil, jadi tidak banyak kompos untuk menumbuhkan tanaman yang cukup besar. Sebenarnya kemarin saya hanya menaburkan sedikit lagi kompos cacing di atasnya. Yang bisa dibilang sebagai pupuk, dan ini adalah cara untuk membuat mereka tetap tumbuh lebih lama. Dan kemudian kita punya sesuatu yang sangat menarik di sini. Dalam perjalanan saya akan tunjukkan tahap memetik tomat saat baru mulai berubah warna yang saya sebutkan. Dan saya juga pernah memasukkannya ke dalam sebuah video. Sebuah video pendek hanya untuk menggambarkannya sebagai sebuah kemungkinan. Kamu bisa lihat itu, tanda pertama dari hijau ke kuning. Di sana perubahan hijau menjadi kuning dan dalam 3 atau 4 hari kamu bisa mendapatkan ini. Jadi ini adalah salah satu yang saya petik pada tahap ini. Ini sekitar 4 hari sebenarnya. Tidak terkena sinar matahari. Jadi saya hanya meletakkannya di sana untuk menunjukkan kepada kamu. Tapi itu tetap di dalam rumah. Mereka matang lebih baik tanpa terkena sinar matahari. Setelah kamu melakukan itu, lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan rasanya? Maksud saya tentu saja tujuan menanam tomat di rumah adalah untuk mendapatkan rasa yang luar biasa supaya rasanya benar-benar enak.
saya perlu membandingkannya secara langsung. Tapi semua orang yang sudah saya kasih bilang, ya tomatnya enak banget jadi. So, Sedangkan untuk tomat cherry, hal itu sebenarnya tidak berlaku. Dan kamu bisa lihat dengan tomat merah di bawah sana, seperti sakura, mereka matang dengan sangat mudah di tanaman. Jadi tidak ada masalah. Tapi untuk tomat beef, kadang mereka bisa bertahan lama di sana, sangat lama. Dan itu bisa memperlambat pertumbuhan tandan baru di bagian atas. Dan kita sedang menuju ke tujuan akhir kita. Oh Tuhan ya, aromanya. Melon ini indah sekali dan tanaman luar biasa ini hanya menghasilkan 2 buah melon. Sebenarnya pakan yang kedua pun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kematangan. Jadi ketika mulai retak di sekitar situ dan Anda melihat warnanya berubah, tanda kuning pertama muncul, itulah tahap berikutnya di mana buah itu hampir jatuh ke tanah. Jadi saya baru saja mengambilnya tepat waktu. Seharusnya saya ambil kemarin. Tapi saya sengaja biarkan agar bisa menunjukkannya di video. Ya, saya sudah dapatkan, bagus. Dan jika Anda membiarkan tangkainya tetap seperti itu, buahnya akan bertahan lebih lama, jika Anda mau melakukan itu. Mungkin Anda ingin memakannya, tapi ini adalah melon 2 kg, lebih dari 4 pon. Ini varietas Malaga, dan ini adalah yang ketiga yang matang di sini. Ini cukup bagus untuk waktu tahun seperti ini. Tapi saya mengukur tingkat Brix-nya, yaitu kadar gulanya. Dan ternyata tidak semanis yang saya kira. 6 adalah tingkat Brix-nya. what's the bricks? Tapi kamu lihat teksturnya, warnanya. Dan semuanya terlihat benar. Dan saya akan memotong sedikit untuk mencicipi dan memberikan penilaian cepat. Saya harap kamu menikmati tour ini dan ini memberimu ide-ide. Juga tentang penanaman bertahap. Terus lakukan. Kamu bisa. Dan tanpa rotasi tanaman. Itu berarti kamu bisa menanam, kamu tahu, di mana saja pada dasarnya. Dan dengan metode tanpa menggali, lahannya selalu siap setiap saat. Jadi, oke, saya coba ya. Oh ya, wow. Yang ini lebih manis daripada yang sebelumnya. Sebenarnya, saya tertarik untuk mengukur tingkat kemanisannya. Kalau saya ingat untuk melakukannya, akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi terima kasih sudah bergabung bersama saya dan selamat menikmati.